Maka Abah mah sejak dulu istilah naik haji itu tidak suka kata naik haji itu. Naik itu naik seperti Abah barusan dari bawah ke atas itu naik. Kalau naik haji Abah mesti cari janda haji. Masa tengarti? Maka ketika Allah katakan walillahi 'alan nasi dan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini hak saya nih. Bagi setiap manusia wajib hajjul bait untuk menunaikan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang jejak digital orang-orang yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua agama di dunia ini sama, menyembah pada Tuhan yang sama, dan mengajarkan kebaikan yang muaranya akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas jejak digital dari Abah Aos yang terkesan melecehkan ibadah haji dan umroh. Untuk kita ketahui bersama, pada bulan Agustus yang lalu nama Abah Aos kembali viral di media sosial setelah kegiatan peringatan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain membaca zikir bersama, para jamaah yang dipimpin langsung oleh Abah Aos juga terlihat membawakan lagu Indonesia Raya di dalam ruangan utama Masjid Istiqlal. Selain menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti paduan suara dengan suara yang lantang, para jamaah juga tampak mengenakan pakaian serba hijau dan merah putih. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Abah Aos adalah seorang guru spiritual dan ulama terkenal di Jawa Barat yang memiliki banyak pengikut. Dirinya dikenal sebagai seorang ulama sepuh yang telah berusia 78 tahun dan berdomisili di Jawa Barat. Dengan nama asli Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, yang menjabat sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di pesantren Suryalaya. Abah Aos sering dipanggil dengan sebutan Pangersa Abah Aos dan diketahui sebagai seorang penganut sufi. Banyak tokoh nasional yang menghormati dan mengagumi petuah serta nasihatnya, karena ia dianggap memiliki kecerdasan dan keilmuan yang mendalam. Namun isi ceramah yang beliau sampaikan seringkali menimbulkan kontroversi di kalangan umat muslim. Salah satunya adalah pernyataan beliau yang seolah menghina tentang ibadah haji dan umroh. Berikut kita simak pernyataan dari Abah Aos tentang ibadah haji dan umroh. Dari bawah ke atas itu naik. Kalau naik haji Abah mesti cari janda haji. Masa tengarti? Kalau naik haji berarti para duda-duda jangan cari gadis, cari janda haji. Supaya tiap malam naik haji. Astagfirullah. Itulah makanya Abah gini-gini juga udah 82 tahun ada yang melawar. Ya. Kalau naik haji berarti para duda-duda jangan cari gadis, cari janda haji. Supaya tiap malam naik haji. Bedakan antara naik haji dengan naikin bu haji. Bumi ini tunduk. Wah, bumi ini tunduk sama Abah Aos katanya. Bumi ini tunduk. Istilah Abah, Eropa merindukan kaki Abah. Makanya Abah umroh ke Eropa. Hah? Lain falsafah nu kitu teh. Umroh ka Madinah. Ke Mekah ke masjid, ke Madinah ke masjid, ke Eropa ke gereja. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang ulama yang dihormati, tidak seharusnya Abah Aos menyampaikan pernyataan di depan para jamaahnya yang terkesan menghina ibadah haji. Terlepas hal tersebut hanya sebagai gurauan, tetap saja hal tersebut tidak pantas untuk disampaikan. Ibadah haji merupakan salah satu dari 5 pilar utama Islam dan menjadi kewajiban bagi umat muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang menyebutkan, bahwa ibadah haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagi orang-orang yang mampu. Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat tentang perintah ibadah haji, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Walillahi
'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada ayatnya? Baik. Baca dari awal, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Saya simpan kalimat walillahinya, fokus. Dan kerjakan karena Allah. Kalau mau diterjemahkan dalam bentuk hak, walillahi, dan hak Allah kemudian yang berlaku untuk manusia. Kalau hak Allah berarti kewajiban kita. Kalau hak kita berarti kewajiban Allah. Hak Allah untuk mendapatkan penyembahan dari kita dalam bentuk ibadah. Hak Allah menerima ibadah salat kita. Hak Allah menerima ibadah kemudian haji kita. Hak Allah menerima kesungguhan puasa kita. Kewajiban kita sungguh-sungguh dalam salat, sungguh-sungguh dalam puasa. Hak Allah disembah, kewajiban kita menyembah. Kewajiban kita menyembah, hak kita mendapatkan pahala. Jadi setelah kita salat, hak kita dapat pahala. Kewajiban Allah memberikan pahala kepada kita. Dia ada hak Allah berlaku untuk hamba, ada hak hamba berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam pembahasan bab tauhid dan fikih nanti ada yang disebut haqqul ibad 'alal ma'bud wa haqqul ma'budi 'alal ibad. Hak hamba kepada Allah, kewajiban Allah kepada hamba. Hak Allah kepada hamba, kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah katakan walillahi 'alan nasi, dan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini hak saya nih. Bagi setiap manusia wajib hijjul bait untuk menunaikan ibadah haji. Paham? Nah, dari sini kemudian ulama menyimpulkan hukum haji itu wajib hukumnya. Seperti wajib menunaikan salat, seperti wajib menunaikan zakat. Cuma turunan-turunan spesifiknya berbeda. Salat wajib, kewajiban salat tidak sama dengan nilai kewajiban zakat. Turunannya berbeda nanti. Kalau salat nanti hampir tidak ada toleransi, zero tolerance. Zero tolerance. Baik nggak punya harta saat ini atau punya, tetap salat. Anda berdiri, salat. Nggak bisa berdiri, duduk, tetap salat berlaku. Nggak bisa duduk, berbaring, silahkan. Qu'udan, ya. Quran surah keempat ayat 103. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Anda enggak bisa berdiri, duduk. Tidak hilang kewajiban salat. Anda enggak bisa duduk, berbaring. Berbaring masih sulit bergerak dengan isyarat. Isyarat susah begini dengan mata berkedip selama masih sadar. Mata enggak bisa berkedip, ya kami salatkan. Siap-siap. Ya. Jadi semua turunan ada. Ada semua turunan, tapi zakat berbeda. Zakat berbeda. Belum ada sampai nisabnya, belum berlaku. Haji wajib, tapi sama-sama wajib, cuma turunannya berbeda. Maka disatukan nanti di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Langsung malaikat yang mengkonfirmasi kewajiban ini. Ya, kepada Nabi SAW. Mal Islam, kata Nabi, antasyhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah sekarang, bagaimana kewajiban itu bisa kita wujudkan? Ini poin utamanya. Dan saya melihat bahwa seringkali, menurut saya, ada yang kurang maksimal dalam memahami kalimat ini. Ada yang kurang maksimal. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang maksimal. Perhatikan ayatnya. Walillahi hak Allah 'alan nasi, bagi setiap manusia yang beriman kepada Allah, yang mau mendekat kepada Allah. Baik, fokus hijjul baiti, untuk menunaikan ibadah haji. Man istata'a. Siapa yang mau menunaikan ini? Kata Allah, saya undang nih. Ketika saya undang, hak saya untuk mendapatkan undangan dari kalian semua itu, untuk datang. Kewajiban kalian datang memenuhinya kepada saya. Tapi apakah semuanya akan memenuhi kewajiban itu? Kata Allah, man istata'a ilaihi sabila. Semua manusia saya undang, tapi tidak setiap manusia mampu mewujudkannya. Siapa yang bisa mewujudkan itu? Man istata'a ilaihi sabila. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.